keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Yesus kita. Shalom, selamat malam saudaraku.
siapa yang di sini penuh dengan sukacita, boleh lambaikan tangan, boleh toleh kanan kiri, katakan shalom. Kamu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita semua bersukacita kalau malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di ibadah doa malam hari ini. Itu sebuah anugerah yang Yesus berikan untuk setiap kita. Amin. Mari malam hari ini kita bersatu hati, kita berdoa. Kita rindu memuji, memuliakan namanya. Haleluya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami ada sampai hari ini, malam hari ini, itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Biar kami membawa pujian, sembah kami yang terbaik untuk Raja kami. Kami rindu membawa hati kami, pujian kami yang terbaik untuk Engkau malam hari ini. Dan Engkau hadir tempat ini, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami percaya, kami ketika kami datang, nanti ketika kami keluar dari gereja ini, kami gak menjadi manusia yang sama, tapi Tuhan sudah mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur malam hari ini. Biarlah kami malam hari ini kami rindu mau bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih yang menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau secara bebas menjamah setiap kami, berbicara untuk setiap kami, dan kami siap Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Mari malam hari ini bawa syukur-Mu. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Terima kasih, ku berterima kasih
Ku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembahmu. Biarlah kami bawa syukur kami. Terima kasih. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku. Dia yang pegang masa depan kita. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Mari angkat tanganmu saudaraku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Katakan terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Oh, ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Mari bawa syukurmu pada Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat penyertaannya, buat
Dia Yesus yang rindu anak-anaknya terus boleh bersyukur. Mari malam hari ini kita bersyukur. Kita mengingat betapa baiknya Tuhan itu di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu semua karena seizin Tuhan. Sebab Yesus mempunyai rencana yang terlebih indah untuk kita semua. Berhenti untuk kita bersungut-sungut, tapi biarlah kita selalu mengucap syukur dalam keadaan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita bersama. Terima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih, ku berterima. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Satu kali lagi dengan suara kencang kita nyatakan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Satu kali lagi nyatakan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Tak ada yang kami pintanya bersyukur. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Terima kasih. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Mari semua nyatakan, menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Yesus kita. Haleluya. Karena setiap hari kita membawa rasa syukur kita, amin. Sebab Dia hadir di tempat ini. Haleluya.
Mari kita bersama bertepuk tangan. Hey! Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Nyatakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Mari lambaikan tanganmu bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam wujud. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun Dia hadir tempat ini. Amin. Yeay. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau hadir di tempat ini. Yeay. Mari masuk hadiratnya saudaraku. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yeay. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Mari lambaikan tanganmu. Yes, kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini, dalam pujian setiap kita semua. Yeay. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Mari angkat tanganmu. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Di mana? Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dia hadir tempat ini, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yeay. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Mari nyatakan, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Yes, kami merasakan kebesaran-Nya. Allah hadir, lambaikan tanganmu. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah di sini. Amin. Terima kasih, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah di sini. Berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya. Allah yang perkasa,
Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji. Mari mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Siapa yang bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang baik, boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mana dong jempolnya jemaat TOC? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan, tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik untuk kita semua, amin. Siapa yang selalu merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan, katakan kanan kirinya, Tuhan baik bagimu, Tuhan baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagi siapa? Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selalu baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Semuanya katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Yesus kita. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Mari lambaikan tanganmu satu kali lagi, saudaraku. Aku punya Tuhan
yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk saudaraku. Saudara-saudara percaya Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh. Saudara. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saudaraku, kita akan masuk hadirat Tuhan lebih. Bagi jemaat yang punya pergumulan dan rindu itu didoakan. Saudara bisa mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi dan menaruh tangan kiri di dada.
Kami para hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara-saudara. Sekira karala paraita kena paraya sikit. Sekira darala maraita kena maraya se. Sekira darala maraita kena maraya se. Hanya terima kasih Bapa, hanya terima kasih Tuhan. Kirana rala maraita kina marayasi. Sungguh kami percaya, sungguh kami berserah, Yesus Tuhan. Kirana rala naralamu, kirana rala marayasu. Haleluya. Kirana rala narala naralamu, kirana rala marayasu. Haleluya. Haleluya. Ini kami ya Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Masuk hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan setiap doa-doa kami yang panjatkan, Engkau sudah menjawabnya Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi Engkau lebih dari hari ini. Ajari kami untuk mengenal Engkau lebih lagi mulai hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau melawat bangsa ini seperti Kau melawat kami malam hari. Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan. Baik pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Apapun kegiatan kami, pakai gereja-gereja-Mu Tuhan. Untuk menjadi penuai-penuai jiwa Tuhan. Untuk menjadi terang, berkat dan teladan ya Bapa. Sehingga bangsa ini boleh dimenangkan Tuhan. Sungguh-sungguh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pakai anak-anak-Mu, pakai gereja-gereja-Mu. Agar kami Tuhan punya status yang jelas Tuhan. Kami tidak terkamiri oleh yang jahat. Tapi mengkamiri Tuhan semua dunia dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Khususnya untuk bangsa ini Tuhan. Berkati ya Tuhan. Tanahnya, airnya, udaranya, daratannya Tuhan. Hasil buminya, hasil tambangnya, hasil lautnya. Kau berkati ya Bapa. Di tengah kemarau yang panjang Tuhan kami percaya. Ada berkat-Mu khusus untuk Indonesia ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati presiden kami, wakilnya, semua menteri, semua stafnya Tuhan. Baik yang dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapak. Kau jamah, Kau berkati, Kau jamah Tuhan dengan takut akan Kau ya Bapak. Sehingga mereka semua boleh melakukan tugas dan kewajibannya, wewenangnya Tuhan. Kekuasaannya dengan takut akan Kau Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh bertobat, boleh berubah, boleh menjadi lebih baik. Dan kami rindu bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu. Agar kami tidak lagi mementingkan denominasi. Tidak lagi mementingkan kepentingan kami sendiri. Tapi kami melihat kepentingan-Mu Tuhan. Kami semua ada kesatuan hati untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua ya Pak. Sehingga setiap kami Tuhan, setiap gereja-gereja-Mu boleh maksimal Tuhan. Untuk memenangkan jiwa. Untuk menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Untuk menjadi kesaksian yang hidup akan Kristus di dalam hidup setiap gereja-Mu ya Pak. Sehingga kami semua Tuhan akan Kau dapati berkenan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Berkati gereja kami Tuhan.
segala program, segala perencanaan, segala pelayanan yang kami lakukan, kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Pak Sam Tuhan sebagai gembala kami, urapi dengan urapan yang baru. Kuasa otoritas-Mu menyertai dia Tuhan, berikan kesehatan tubuh jasmani yang prima Tuhan, sehingga dia boleh berumur panjang, boleh sehat, boleh memimpin kami untuk memenuhi semua kehendak-Mu ya Bapa. Berikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini kesatuan hati Tuhan. Sungguh kami boleh saling mendukung, mendoakan dan membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga kemuliaan-Mu ada di gereja ini Tuhan. Kemuliaan-Mu ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah doa malam hari ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya undang bagi berdiri saudaraku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sungguh kami percaya kami adalah umat lebih daripada pemenang. Itu janji yang Kau nyatakan buat kami melalui kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan, mari bangkitkan umat-Mu, supaya umat-Mu lebih mengerti akan setiap rencana dan kehendak-Mu ke depan. Kami tahu Tuhan, kami butuh anugerah, butuh kemurahan, butuh pencerahan, sehingga kami melangkah dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Mari berkati gereja ini, berkati umat-Mu semuanya, supaya mereka sinergi dengan hati-Mu dan bergerak dalam ketepatan. Dalam nama Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dan pimpin kami dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Gembala setempat, gereja setempat sudah memberi kesempatan kepada saya. Ya, saya sedikit akan memperkenalkan diri. Nama saya Hengki Uneputi. Ya, jadi saya punya nama rohani Yosua. Saya lebih senang dipanggil Yosua. Kenapa? Karena nama Yosua itu membawa umat Tuhan dari padang gurun kepada tanah perjanjian. Ya, jadi itu spirit yang saya hidupi. Nah, saya bawa istri saya untuk mendukung dalam setiap pelayanan saya, selalu menjadi penopang, menjadi pilar doa. Ya, jadi istri ini luar biasa, jadi penolong buat kita sebagai suami. Nah, Bapak Ibu, aktivitas pelayanan saya seorang gembala dan juga saya seorang pengajar di Sekolah Tinggi Misi. Jadi pergerakan saya adalah pergerakan misi, bergerak dengan misi. Apa yang Tuhan mau, saya lakukan. Ya. Hari-hari ini Tuhan meminta kepada setiap umatnya harus bergerak, karena ini masa akhir zaman. Amin. Masa-masa yang terakhir, kita harus totalitas, harus bergerak dengan cepat.
Tidak bisa kita berlambat-lambat, karena Tuhan akan terus memacu kita. Ini waktunya rebutan jiwa-jiwa. Ya, setan berusaha untuk menghancurkan jiwa-jiwa, untuk menarik mereka ke neraka. Kita sebagai umat Tuhan, prajurit Tuhan harus bergerak lebih cepat. Amin? Ya, saya mengambil tema karena waktu saya cuma 45 menit ya, saya akan berusaha secepat mungkin. Dan saya percaya Tuhan memberikan pesan-pesan buat kita di tempat ini. Kuasa yang membangkitkan itu adalah tema yang saya ambil ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dan 8. Jadi saya ambil hanya 3 ayat. Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 6 sampai 8 saya akan membacakan. Ini tentang Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini persiapan Tuhan hendak diterangkat ke sorga. Tapi di situ murid-murid mulai bertanya kembali untuk sepertinya mengingatkan Tuhan, apakah Tuhan mau untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebenarnya apa yang ada di benak murid-murid ini? Sejak awal murid-murid itu dipilih oleh Tuhan dan dijanjikan sesuatu yang besar sebenarnya untuk dia bisa bersama-sama dengan Yesus. Dan melihat pergerakan Yesus begitu populer pada masa itu, dan meyakinkan para murid berkeyakinan bahwa inilah tokoh yang hebat, tokoh yang punya pengaruh yang besar. Ya, itu yang terjadi. Mereka berpikir bahwa Yesus akan jadi juru selamat, menjadi Mesias yang akan menyelamatkan dari penjajahan Romawi pada masa itu. Para murid itu berusaha untuk mereka semua itu kompak bahwa nanti kita akan menduduki satu tempat yang luar biasa. Mereka rindu sekali bahwa kerajaan Israel itu akan dipulihkan kembali. Seperti pada zaman Daud dan Salomo. Itu kerinduan mereka. Tapi itu kerangka pikiran mereka. Bukan tujuan Israel, bukan tujuan Tuhan. Maaf. Murid-murid menginginkan kerajaan dunia, kerajaan yang dibangun di dunia. Tapi Tuhan punya kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan rohani. Kerajaan yang akan masa datang, masa depan yang Tuhan siapkan. Sehingga itu menjadi salah para murid untuk menangkap kebenaran dari apa yang mereka terima. Mereka juga tidak sabar akan janji Tuhan. Yang saya katakan dalam Lukas 22 ayat 30. Ya, Lukas 22 ayat 30 demikian firman Tuhan. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Mereka menangkap bahwa ini akan berlaku pada saat itu. Ternyata bahasa Tuhan itu sangat berbeda. Dalam kita menyikapi suara Tuhan, itu tidak gampang. Suara Tuhan itu seperti puzzle. Ini yang saya tahu ya, puzzle. Tuhan ngomong bicara satu kata, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Kita gumuli lagi, kita doakan dan kita minta pimpinan roh. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Dikejar terus sampai pasal-pasal itu menjadi pasal yang utuh. Karena ini penting, karena bahasa Tuhan itu berbeda dengan bahasa manusia. Walaupun Alkitab sudah menjelaskan, tapi kadang-kadang cara kita menangkap itu beda sekali. Kerangka pikiran kita beda dengan cara berpikir Tuhan. Sehingga seringkali kita salah dalam mengolah suara Tuhan. Salah bertindak. Loh Tuhan bicara begini, tapi kok
Jadinya begini, karena kita seringkali salah seperti murid-murid ini. Nah, satu kali saya punya cerita, ada teman saya bercerita tentang mimpinya. Kemudian saya ketemu dengan saya ngomong, Pak Hengki, aku mau cerita. Cerita apa? Cerita saya ini mimpi naik ke pohon kelapa, tinggi Pak Hengki. Kemudian terus gimana selanjutnya? Ya saya naik di atas pohon kelapa itu, dan saya lihat Pak Hengki sama Mama, saya panggil, ayo naik ke sini. Kira-kira apa ya Pak Hengki maksudnya? Oh, saya langsung jawab begini, oh kamu dimuliakan. Waduh, ketika ada bahasa dimuliakan itu senang sekali dia. Wah dimuliakan, ya. Dia berpikir mungkin kalau doa Yabes dimuliakan di antara saudara-saudaranya, begitu. Kemudian saya jawab, kamu ngerti maksud dimuliakan? Dimuliakan itu masuk di dalam penderitaan. Kan beda kan bahasa Tuhan? Oh gitu ya, mulai dari senyum, kemudian agak kecut gitu. Wah, maksudnya penderitaan apa ya Pak Hengki? Ya enggak tahu, ya itu Tuhan sudah kasih maknanya. Sudah Tuhan kasih sesuatu buat kamu berhati-hati, jaga hati. Satu kali kelak mungkin ke depan, 1 minggu, 2 minggu, saya enggak tahu, mungkin terjadi sesuatu. Nah kemudian sekitar 2 minggu, dia cerita, Pak Hengki bener, saya ribut sama yayasan, saya dimaki-maki di depan banyak orang, saya dimaki-maki, dimarahin, pokoknya saya dibuat malu. Nah ya itu, berarti kan Tuhan sudah kasih tahu dulu, ya kan? Jadi kamu harus siap, hatimu siap ketika nanti terjadi sesuatu. Ini bahasa Tuhan. Nah dalam menangkap itu saya juga belajar, ketika dapat sesuatu, apalah istilahnya impresi kita, bagi saya mungkin pewahyuan, saya diberikan pengertian lah, pencerahan. Saya nggak langsung nangkep. Saya cuma Allah, apa sih maksudnya? Saya bertanya, Tuhan ini apa maksudnya? Roh Kudus itu kan mengajar kita. Roh Kudus itu kan membimbing kita. Menerangkan. Nah saya tanya ini apa maksudnya? Sampai benar-benar perintah Tuhan itu jelas. Sampai jelas. Tuhan bisa bicara lewat kita banyak hal, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui pikiran kita yang kita bisa memahami. Yang penting kita bisa mendengar suara Tuhan, apapun bentuknya. Karena domba-dombaku mendengar suaraku. Yang penting kita ngerti saja. Nah setelah kita nangkap suara Tuhan, kita mulai pelajari apa yang Tuhan mau. Sehingga pasal-pasal yang cuma 1 pasal itu tidak berhenti di situ. Terus ditanyakan sampai itu membentuk genap. Dan kita tahu kehendak Tuhan, ini dari Tuhan. Baru melangkah. Saya percaya itu akan membawa hasil yang luar biasa. Akan membawa sesuatu yang ajaib. Nah, kerangka berpikir murid-murid itu, dia menebak-nebak, wah dia berpikir ini Mesias, Tuhan akan menjadi raja buat kita. Kita nanti akan semeja dengan dia, menjadi orang-orang yang ternama di pemerintahan, keluar dari penjajahan, bisa dibebaskan. Itu bayangannya secara manusia. Sebenarnya juga tidak salah, tapi Tuhan punya pemikiran yang lain. Beda sekali pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita. Amin? Ya, jadi tidak boleh kita terlalu melangkah lebih cepat, karena Tuhan itu punya rancangan itu luar biasa. Rancangannya besar. Nah, kemudian pada ayat yang selanjutnya, ketika murid-murid itu bertanya tentang pemulihan, Tuhan menegur mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7, jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pemulihan itu milik Bapa. Murid-murid gak perlu kepo. Apa itu kepo? Kepingin tahu urusannya. Itu keputusan ilahi. Karena manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh karena kepo, pengen tahu tuh buah terlarang, maka diambil. Dia ambil tuh buah pohon itu, dan kemudian dimakan, maka jadi jatuh dosa. Nah Tuhan menginginkan murid-murid itu tidak melangkah terlalu jauh. Tuhan itu selalu mengajar kita untuk berjalan dari proses waktu, satu langkah demi langkah, tidak buru-buru. Bertahap, berjalan dalam tahapan-tahapan.
Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Itu cara Tuhan bekerja. Sehingga kita harus memahami tentang masa-masa dan waktu yang hari-hari ini Tuhan sedang persiapkan gerejanya. Untuk gerejanya menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman. Untuk gerejanya hidup seperti yang Dia mau. Tidak gampang. Tapi itu butuh banyak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat ini, kenapa Tuhan menegur? Karena saya lihat di sini, ketika mereka menginginkan pemulihan, sebenarnya itu lahir dari kepentingan manusianya. Bukan dari kepentingan Tuhan. Sehingga dia berusaha, Tuhan kapan kau pulihkan? Nah, Tuhan tegur mereka, kamu gak perlu tahu kapan nanti Israel dipulihkan. Gak perlu tahu. Karena agenda Tuhan masih panjang, masih ada banyak hal. Bukan pada saat itu selesai. Ada agenda-agenda yang lebih besar lagi yang Dia persiapkan jauh. Karena Tuhan punya rencana keselamatan bukan hanya untuk Israel saja, tapi untuk bergerak dari bangsa, dari kota-kota dan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga sampai hari ini kita pun terima keselamatan di hadapannya karena kebaikan dan kemurahannya. Seandainya Yesus cukup selesai sampai Israel, apa jadinya kita? Nggak ada gunanya kita ibadah, karena nggak ada jaminannya. Karena Tuhan berbuat baik, Dia telah mengabarkan melalui rasul-rasulnya, orang-orang pilihannya. Dan hari ini kita mendengar Injil, kita percaya dan kita berkumpul di sini untuk memuliakan namanya. Amin. Dan pengharapan mereka, para murid, apakah salah? Tidak. Mereka tidak salah dalam pengharapan. Yang menjadi salah mereka ketika mereka ingin tahu lebih jauh dan mendahului keputusan Tuhan. Itu jadi salahnya. Pengharapannya bagus dan Tuhan menghargai itu. Tetapi ketika mereka mendahului keputusan ilahi, keputusan Bapa di sorga, maka itu jadi persoalan. Dan Tuhan menegur mereka dengan keras. Nah, ini menunjukkan bahwa para murid belum presisi, belum gagal paham, misunderstanding, salah pengertian dengan Tuhan. Bayangan mereka ingin menjadi orang yang terhormat bersama Yesus, menduduki kerajaan, sedangkan Yesus punya agenda bahwa kerajaan itu bukan sekarang, tapi nanti. Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Ini jadi persoalan. Nah, kerangka berpikir itu juga terjadi buat kita, termasuk saya. Tahun 2002 ya, ya itu Betaan tuh masih hebat, luar biasa tuh waktu ya. Ada apa itu, acara-acara besar-besar ya. Itu waktu itu kami, anak-anak muda itu mendapatkan lawatan Tuhan. Ya tentunya ya spiritnya dari Toronto Blessing ya. Dapat dilawat Tuhan dan kita dapat nubuatan. Buat secara pribadi, Tuhan memberikan nubuatan buat saya di tahun 2002, kamu akan menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan. Waduh, saya langsung nangkep nubuatan itu, saya mulai memikirkan gimana caranya jadi berkat. Ya, cara berpikir manusia mestinya jadi berkat, saya harus kaya dulu, duitnya banyak. Ya, nah kebetulan memang saya waktu itu pengusaha iklan, ya saya bergerak di iklan. Saya cari uang, saya pikir ini caranya supaya saya bisa berkati gereja. Ya kalau saya berkati gereja sendiri oke lah, memang saya berkati gereja lokal saya. Tapi untuk gereja-gereja ini bicaranya bukan cuma satu gereja, tapi gereja-gereja. Kerangka berpikir saya harus kaya dulu sehingga saya bisa memberkati gereja. Ternyata cara Tuhan juga beda. Saya harus menunggu 10 tahun untuk mengerti itu. Bahwa memberkati gereja-gereja nggak harus nunggu kaya dulu kamu itu. Ditegur Tuhan saya ini. Terus gimana Tuhan? Lakukan bagianmu, nanti aku tuntun. Ya, di dalam situasi yang sangat sulit, saya tidak perlu bercerita ya karena terlalu panjang. Di masa 10 tahun Tuhan mengizinkan kami tenggelam dalam ekonomi. Proses dalam hidup. Saya nggak ngerti Tuhan punya agenda apa terhadap saya. Untuk menjadi berkat itu ternyata tidak gampang. Saya mulai dalam kesulitan, saya tenggelam dalam lembah kelam,
dan ada cuma tangisan dan kesedihan. Itu dijalani bertahun-tahun. Waduh, ini berat sekali bagi saya. Kemudian saya mulai mengingat kembali apa yang Tuhan telah nubuatkan. Loh Tuhan, katanya aku mau jadi berkat buat gereja-gereja. Ya kan kamu berpikir berkat jadi gereja, kamu nunggu kaya kan, punya uang banyak kan? Enggak. Justru saat inilah, di saat kondisimu seperti ini kamu jadi berkat. Loh gimana caranya? Nah kebetulan saya ini dilahirkan dari pendoa syafaat. Jadi ya itu modalmu. Ya, saya berhubungan dengan jaringan doa nasional. Ya. Waktu itu ada materi namanya untuk membuat menara doa. Tahun 2000 sekitar ya. Pak, kalau nggak salah Pak Aris Hutapea itu ya. Itu keliling-keliling ya, termasuk ke tempat kami di Sidoarjo. Nah, saya mendirikan sekolah doa ya di situ. Itu saya mulai bergerak di situ. Ya ini modal saya. Saya mulai ngajar di situ. Dan Tuhan katakan, ya ini caranya menjadi berkat gereja-gereja. Jadi gereja kita ini gereja, bukan hanya gedung saja, tapi pribadi, lepas pribadi adalah gereja Tuhan. Oh saya mulai manduk-manduk, oh maksudnya begini ya. Jadi salah tafsir, itu yang menjadi persoalan. Tetapi itu bisa diubah Tuhan kok. Karena itu keterbatasan manusia kita. Tidak bisa menangkap kehendak Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan. Nah kemudian Tuhan meluruskan dan menopang kita, memberikan arahan, memberikan janji, memberikan kekuatan penghiburan melalui kisah para rasul ayat yang ke-8, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu perintah ya yang Tuhan mau berikan buat kita ya melalui amat agung. Bergerak. Para murid memiliki keterbatasan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, itu ada banyak keterbatasan. Hikmatnya masih kurang. Keberaniannya masih kurang. Kekuatannya pun masih kurang. Waktu Yesus diadili kemana mereka? Lari. Menjauh. Tidak berani. Katanya mau mati buat Yesus. Enggak ternyata. Kan manusia rentan. Apalagi janji komitmen terhadap Tuhan. Rentan manusia itu. Dan Tuhan mengetahui kondisi itu. Bahwa tanpa Roh Kudus dicurahkan buat mereka, mereka tidak punya keberanian untuk itu. Sehingga Tuhan memberikan perjanjiannya, Roh Kudusnya dicurahkan. Supaya apa? Supaya kuasa Roh Kudus itu turun. Membangkitkan mereka, menghidupkan dan menggerakkan mereka. Jadi ini kuncinya. Kalau kita mau bergerak tentang gereja, kekuatan kita di dalam pimpinan Roh. Amin. Roh Kudus. Jadi senantiasa kita harus bergerak di sini. Kuat di sini. Saya melihat di sini namanya Tower of Christ ya. Betul ya. Itu menara. Menara Kristus. Saya berharap pendoa syafaatnya itu kuat. Bukan hanya kelompok hanya sekedar ibadah, pujian enggak. Tapi ada pendoa-pendoa khusus yang menjaga menara ini. Yang khusus. Yang mau punya hati untuk berdiri untuk gereja. Perlu enggak gereja dibentengi? Perlu. Karena ada banyak kekacauan. Enggak cocok dikit perpecahan. Saling menghimpit, saling memaki, saling memfitnah. Kuasa gelap memanah panah api si jahat itu begitu gampang sekali. Untuk memanah umat Tuhan ketika mereka lemah. Mereka tidak berjaga-jaga. Kalau ada bentengnya, orang-orang yang bersyafaat untuk gerejanya, untuk lingkungan sekitarnya, bahkan untuk kotanya, itu menjadi benteng perlindungan. Amin. Oleh sebab itu saya juga menghimbau kepada kita, ayo bangun doa itu menjadi dasar yang kuat. Apalagi identitas kita adalah Tower of Christ. Saya punya identitas dalam gereja, Master of Breakthrough. Ya cerita sedikit. Bagaimana kita menghidupi nama itu karena Tuhan memberikan nama Master of Breakthrough.
ternyata ketika saya berhadapan dengan situasi yang sulit, itu yang saya harus lakukan. Menerobos apa yang sulit. Dan kami dengan jemaat, banyak persoalan. Mereka kontraktor-kontraktor yang bayarnya bulet, yang bayarnya susah, yang kerjaannya nggak ada. Itu kita bantu, diajarin identitas kita adalah master of breakthrough. Apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Jadi kita harus melakukan doa syafaat. Kalau bahasa saya doa peperangan. Perangi yang menghambat karena setan tidak ingin memberkati anak-anak Tuhan. Ditahan, dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap. Ada banyak kegelapan, kita yang terang ini harus menerangi mereka. Hancurkan itu, musuh-musuh yang menghambat perjalanan. Karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang menggunakan okultisme. Ya, saya karena dilatih Tuhan pendoa syafaat sehingga Tuhan mengupgrade dan mengajar. Dan saya sering mengajar di kota-kota ya untuk pemetaan teritorial. Jadi menghadapi seperti nanti kita akan bahas ada ayat-ayat yang kita perlu mengerti. Itu nanti ya. Tetapi ini yang dibutuhkan gereja hari-hari ini. Kalau dalam kisah para rasul mereka apostolik profetik itu kegerakannya. Dan Tuhan ingin kembalikan formula seperti awal gereja mula-mula itu. Supaya penetrasi gereja semakin kuat. Karena mereka berjalan dalam kerasulan dan profetik suara kenabian. Itu diperlukan gereja. Sehingga gereja terarah. Mereka harus berjalan kemana? Harus mengarahkan kemana? Tuhan mau pimpin kemana? Kalau gereja ini bergerak, dihidupkan oleh Roh Kudus, maka 5 jabatan itu mesti ada di gereja. Ada gembala, nabi, rasul, semuanya akan dilengkapi. Ya. Memang dalam organisasi tetap harus tunduk dalam gembala, dalam pimpinan gembala. Ya, itu organisasi. Karunia nabi, tunduk pada nabi. Ya, siapa yang dipakai nabi? Mungkin gembalanya dikasih nabi, ya tunduk semuanya. Supaya tertib. Nah, Tuhan mau kita terus melakukan hal-hal seperti yang Roh Kudus telah berikan kuasa. Turun untuk supaya murid-murid pada masa itu berani bersaksi karena mereka juga tidak berani ternyata. Saya mengutip sebuah artikel ya. Seorang jenderal dan ahli strategi perang Tiongkok Sun Tzu 545 sampai 470 sebelum Masehi. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Kalau kita hanya bertahan, kita akan terus diserang. Di dalam dimensi roh, ya, kita punya musuh kuasa kegelapan. Mereka nggak ada gencatan senjata, terus saja diajar. Jadi nggak ada gencatan senjata, nggak ada. Oleh sebab itu kita harus menyerang. Bergerak supaya gereja diperluas. Gereja bisa membangun kerajaan Tuhan di mana-mana. Karena kalau kita hanya di sini terlalu kecil. Jatah kita besar. Tuhan kasih besar. Seberapa engkau mau untuk bergerak dan meletakkan pondasi gereja, maka itu akan diberi. Jadi oleh sebab itu visi terus pegang kuat dan terus dikobarkan. Jemaat digandeng menjadi modality. Ayo bergerak sama-sama. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Roh Kudus hendak melakukan dan memberikan sesuatu yang besar buat kita. Amin? Ya. Kuasa itu dalam kata Yunaninya adalah dunamis. Ya. Nah, ketika kita mengambil dari akar katanya dalam terjemahan Inggrisnya bisa dinamit, meledakkan sesuatu. Kalau kita punya kuasa, ada suatu ledakan untuk menghancurkan kelemahan-kelemahan kita. Seperti murid-murid tadi, kelemahannya, ada banyak hal-hal yang tidak benar. Egois, kepentingan diri sendiri, merasa benar, merasa hebat. Itu diledakkan, dibenarkan oleh Tuhan. Butuh dinamit untuk menghancurkan kita. Ini ego kita harus dihancurkan, supaya ada merendahkan hati. Saya dididik Tuhan untuk itu, karena saya egois. Saya ditegur Tuhan. Waktu dalam doa, Tuhan bisa tegur saya. Padahal saya melayani loh ya. Dan bicara begini.
kamu egois, sombong. Saya bingung. Loh, maksudnya gimana? Loh, aku pelayanan loh. Aku begini loh, begini. Tapi ngomong egois dan sombong. Ini apa yang salah saya? Egois, sombong. Saya mau renungkan ini bahasa Tuhan apa maksudnya. Ternyata saya ini egois, tidak memikirkan jiwa-jiwa. Ya saya berdoa jiwa-jiwa diselamatkan, cuma doa saja. Tapi tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu. Itu hanya omong kosong. Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita bertindak akan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang saya lakukan? Saya mulai mengerti. Tuhan mendidik diproses dulu. Baru situ punya kesadaran dan bertobat. Tuhan ampuni saya. Apa yang saya lakukan? Layani mereka. Siapa yang dilayani? Siapa saja yang aku gerakkan? Ya sudah, saya melayani jiwa-jiwa Bapak Ibu. Jiwa-jiwa saya layani. Padahal saya dalam kondisi yang sulit. Kemana Tuhan? Ke sana. Sana. Saya melayani orang, susahan, saya beritakan Injil, saya ngomong. Ya, mereka dipulihkan. Termasuk ke ladang-ladang. Mau kemana lagi Tuhan? Ke ladang. Ladang, saya mikir ladang mana? Sudah, saya keliling. Ternyata di sawah-sawah itu banyak orang-orang tebu. Di daerah Sidoarjo kan masih ada itu ya. Ladang-ladang itu masih banyak. Saya datang, bikin nasi 100-200 bagi mereka. Sebelum bagi, doa dulu. Ya, kita bawa dalam doa buat mereka. Bapak Ibu, ini acara apa ini? Syukuran. Ya kan dengan bahasa yang taktik ya, cerdik ya. Syukuran. Udah kita kasih, sebelum makan kita doa dulu. Ikuti doa saya. Jadi saya giring supaya ikuti doa saya. Dan mereka makan dengan sukacita. Ya, itu bagian dari strategi kita untuk bisa memperkenalkan kasih Tuhan. Ya, tapi dalam pelajaran materi-materi tentang pemetaan, peperangan, itu ada lagi lebih dalam. Dan itu tidak bisa di sini ya, karena ini sifatnya terbuka. Itu cara Tuhan untuk mengikis egois kita. Kemudian ada arti dari terjemahan Inggris juga, dalam bahasa Inggrisnya adalah dinamo, menghasilkan listrik. Ada kuasa, kita butuh kuasa. Pengurapan Tuhan setiap pagi kita terima. Untuk kita punya keberanian. Kalau kita nggak dikuasai roh, mana ada keberanian memberitakan Injil, mau ngomong mengomingkem. Susah ngomongnya gimana, cara menginjilnya gimana. Nggak bisa, kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kepada kita hikmat. Gimana caranya? Tentunya juga berlatih, diajarin. Saya melatih juga jemaat, ini cara menginjil. Ya, karena kita juga harus mengantisipasi hal-hal yang meminimalisir. Kemudian ada istilah juga dinamik, menggambarkan sesuatu yang tidak pasif dan selalu bergerak. Gereja tidak boleh diam, gereja tidak boleh hanya berjalan di tempat. Bagi orang misi seperti saya, strategi ya, di atas strategi adalah doa. Jadi kami nggak punya strategi yang jitu, harus begini, pakai strategi manajemen. Enggak. Kita cuma butuh doa dulu. Kita hadapkan Tuhan maunya apa. Setelah dapat firman, ditelaah lagi, maunya Tuhan bagaimana. Baru kita breakdown ini, gimana cara melangkahnya. Minta pimpinan lagi, sampai puzzle-nya itu bisa terjadi. Itu caranya. Karena kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Dalam Efesus 6:12 dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau Paulus bisa menerjemahkan dan memberikan penjelasan tentang hal ini, berarti Paulus sudah masuk di dalam dimensi itu. Dia mengerti bisa ada seperti struktur dari kekuatan kuasa gelap. Ketika Tuhan mengajar saya, ini apa sih maksudnya Tuhan? Mulai Tuhan ajar tentang roh-roh jahat. Oh begini, nanti next level nak, itu penghulu, kekuatannya begini, cara kerjanya begini. Kalau kita mau masuk ke situ, tapi tidak semuanya ternyata. Hanya orang-orang yang mau bergerak untuk masuk dalam dimensi yang lebih dalam, itu dibukakan. Kalau enggak ya cukup di level-level bawah.
Tapi ketika itu dibuka itu sangat menguntungkan buat gereja. Kalau gereja punya prajurit-prajurit Kristus yang berdiri untuk ini, itu akan banyak menolong gereja. Ketika ada keributan, ketika ada sesuatu yang tidak baik akan datang, maka para pendoa ini akan diberitahu. Ini loh, antisipasinya begini. Itu sinyal, penting enggak? Pendoa-pendoa, sangat penting karena itu pondasi buat gereja. Kita utamakan itu. Dan saya berharap di Tower of Christ ini punya pendoa-pendoa yang khusus untuk menjaga visi gereja. Supaya visi gereja yang telah ditetapkan itu bisa dibangun terus. Sampai benar-benar itu menjadi tujuan yang Tuhan inginkan. Amin. Gereja ini bisa besar kalau bisa sejalan dengan hati Tuhan. Bukan punya agenda sendiri, kerangka berpikir sendiri. Atau mengolah cara bagaimana mengembangkan jemaat, bukan. Tapi ketika mengerti Tuhan maunya apa sih, kehendak Tuhan maunya apa sih, itu yang dikejar dan itu mesti akan berhasil. Karena Tuhan Immanuel, Dia menyertai dan memimpin kita. Yang kedua, tentang saksi. Kata saksi dalam bahasa Yunani itu martur, ya. Kalau dalam terjemahan Inggris martir. Artinya seorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, dengar atau ketahui. Seorang yang mau menjadi saksi adalah orang yang telah menyaksikan atau mengalami langsung sebuah peristiwa. Murid-murid 3 tahun lebih dia mengiring Yesus, tahu tentang mukjizat, tentang kesembuhan, pengajaran, semuanya dimakan. Itu secara ilmu, secara nyata mereka menangkap itu dan mereka memahami itu. Tapi mereka juga tidak mengerti bahwa Tuhan punya agenda-agenda yang lain. Tuhan mau kita jadi saksi tidak cukup hanya di Yerusalem. Tidak cukup berhenti hanya sebatas kita menjadi terang bagi gereja. Karena ayatnya terus berkata, enggak cuma Yerusalem, harus bergerak kepada Yudea, harus bergerak lagi kepada Samaria, dan sampai ujung bumi. Pertanyaannya, apakah kita berpikir tentang kehendak dan rencana Tuhan seperti itu? Apakah gereja ini bergerak seperti itu? Kita mulai evaluasi dan minta petunjuk Tuhan. Supaya Tuhan percayakan gereja ini sesuatu yang besar. Jiwa-jiwa itu ketika gereja bisa dipercaya akan diserahkan jiwa-jiwa itu. Tuhan akan menarik jiwa-jiwa itu masuk ke gereja ini dan dipercayakan untuk kita. Karena jiwa-jiwa itu pemberian Tuhan. Bukan karena kita ayo masuk gereja, bukan. Tapi Tuhan akan mempercayakan umatnya kepada orang-orang pilihannya. Ini yang bisa. Karena mereka akan dibawa masuk kepada perjanjian Tuhan. Mereka akan dibawa masuk kepada apa yang Tuhan telah berikan. Kebahagiaan sukacita ke depan. Seperti Yosua membawa umat Tuhan dari kesulitan di padang gurun. Mereka masuk ke dalam perjanjian. Tanah perjanjian. Apakah langsung dinikmati? Tidak. Mereka ada proses peperangan. Mereka harus menduduki wilayah. Memerangi musuh-musuhnya yang kuat. Gereja tidak berhenti. Walaupun Tuhan sudah kasih perjanjian, sudah diberkati umat Tuhan, tapi masih ada peperangan yang harus dijalani. Supaya kita menduduki wilayah demi wilayah untuk kerajaan Allah. Amin. Nah, ini kebenaran yang harus kita pahami pada hari ini. Gereja harus menjadi badan misi. Ya, ini gereja menjadi badan misi mensponsori penginjilan. Ada ladang misinya di mana? Pergerakan itu adalah trennya organisasi modern dalam penginjilan. Beda dengan dulu, ratusan tahun lalu pokoknya semangat beritakan Injil. Tapi sekarang organisasi semakin modern. Ada badan misi, anggaplah gereja jadi badan misinya. Mengutus orang-orangnya. Dalam teori misi, gereja itu, jemaat itu modality. Modal untuk pergerakan. Nah kemudian disaring lagi ada sodality,
mereka dikhususkan, siapapun yang diutus, mereka orang-orang pilihan yang bisa beradaptasi dan melakukan budaya untuk wilayah di mana mereka percayakan. Saya percaya ketika visi dan misi itu dikerjakan oleh gereja, maka Tuhan akan melihat dan mempercayakan sesuatu yang besar buat gerejanya. Karena yang Tuhan nantikan itu, selama ini banyak gereja yang hanya cuma putar-putar di Yerusalem. Mereka tidak berpikir bagaimana Yudea, Samaria, ujung bumi itu belum terjangkau. Bahkan Alkitab bicara sampai ujung bumi, sampai mereka dengar baru Tuhan datang. Nah, siapa yang beritakan itu? Ya kita lah. Siapa lagi? Kita yang punya kesadaran untuk bergerak. Maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar. Ketika saya tadi pagi berdoa, saya percaya gereja ini punya potensi yang besar. Tuhan menggambarkan tentang gereja ini. Saya menangkap tentang warna, ya. Ada warna biru, ada warna ungu, ada warna emas dan warna perak. Saya menangkap, wah ini luar biasa ini, gereja ini. Tapi gereja ini perlu disupport lagi oleh Tuhan, Roh Kudus. Perlu didorong lagi, lebih kuat. Supaya mereka bergerak, karena mereka punya kekuatan. Amin. Gereja ini punya kekuatan. Biru itu bicara kesetiaan. Ada raja-raja, ada orang-orang yang punya kekuatan. Ada kekuatan finansial untuk melakukan pergerakan. Ada hikmat yang Tuhan turunkan buat gereja ini. Tinggal bagaimana cara mengolah dan melakukan penetrasi dalam pergerakan untuk menjadi saksi Kristus. Membekali umat Tuhan. Ayo bergerak, ayo bergerak. Ketika kita lepaskan mereka untuk bergerak, Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa, diperbesar. Karena kita menjadi gereja yang hidup, gereja yang tidak mati. Ya, kalau kita makhluk hidup kan kita kalau nggak bergerak ya mati. Berarti kita harus bergerak. Roh Kudus dicurahkan buat kita, sudah ada dalam hidup kita. Aktifkan dia bergerak dan mendorong kita untuk melakukan pergerakan. Jiwa-jiwa itu akan dimenangkan. Ayo rebutan tuh jiwa-jiwa. Di luar sana, setan berusaha menghancurkan jiwa-jiwa. Membuat jiwa-jiwa binasa, masuk neraka. Kita cuma diam aja? Gak bisa. Kita harus punya hati seperti Tuhan. Jeritan hati Tuhan akan jiwa-jiwa. Itu hati Tuhan. Lukas 4, 18-19. Ini ayat di mana Tuhan menerima visi dari Bapanya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi ada tugas kita nyampaikan kabar baik. Sama seperti Yesus. Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ini roh diberikan kepada Yesus dan kita pun juga terima Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku. Saya mau kesaksian. Dengan ayat ini Tuhan kasih buat saya untuk melakukan sesuatu. Di daerah Malang, di atas gunung lereng Semeru, itu ada satu jiwa yang setiap harinya hanya dari rumah, pagi keluar cuma jongkok. Seharian maghrib masuk lagi ke rumahnya. Tiap hari begitu terus. Nah kemudian ketika saya pelayanan di desa itu, ada yang cerita, Pak bisa minta tolong Pak doa. Siapa? Bapak saya Pak. Kenapa? Enggak tahu Pak. Kok jadinya begini? Ya sudah, kemudian kami bersama dengan tim datang ke sana. Saya melihat, saya doakan di sana bersama dengan tim. Dalam penglihatan roh, dia terbelenggu, dia terkungkung, dikurung seperti ayam. Enggak bisa apa-apa, makanya tiap pagi dari Mas bangun tidur, dia keluar ke belakang, dia duduk. Mendodok gini ya, tahu ya dodok ya? Diam saja, seharian. Paling berdiri jalan, duduk lagi. Begitu terus. Jadi bingung keluarganya ini kenapa? Kita berdoa, karena Tuhan sudah kasih ayat ini. Roh Tuhan ada padaku. Kita akan membebaskan orang-orang yang tertawan. Setan berusaha menawan. Entahlah
karena mungkin terpapar okutisme, karena keluarganya okutisme. Jadi kita harus bebaskan itu. Kita doakan dan terjadi kelepasan, bebas. Dan kemudian saya pantau setelah 2 hari, bapak itu sudah gergaji kayu, sudah nggak dibelenggu lagi. Itu hal yang kecil yang kita lakukan. Apakah jemaat Tuhan bisa melakukan itu? Bisa, semuanya punya Roh Kudus, setiap kita punya. Kita bisa melakukan itu. Jiwa-jiwa banyak di sana yang butuh pertolongan. Siapa pekerja-pekerja yang mau bergerak? Oleh sebab itu gereja punya tugas memfasilitasi sumber daya manusianya untuk kerajaan Allah. Amin. Dibekali, dilatih, bergerak. Sehingga mereka tahu bagaimana cara melayani. Kalau di Betani itu ada som ya, melayani. Itu ditambah lagi masuk dalam hal-hal namanya peperang rohani itu kan berhubungan dengan okutisme. Jadi kalau saya pelayani di desa-desa itu ketemunya begitu. Pendeta hari Senin sampai Sabtu dia okutisme. Senin, haleluya. Itu di desa-desa itu masih terjangkit begitu. Kan bagaimana kalau melayani jemaat masih dualisme itu bagaimana? Spirit apa yang ditebarkan, yang dilepaskan? Ini berbahaya, makanya gereja gak bisa hidup. Hanya seremonial kegiatan. Dan itu bermasalah di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus bergerak membantu, mendoakan mereka. Itu salah satu contoh lah. Nah yang kedua, satu kali saya diminta berdoa untuk orang yang sulit mati. Ya, sulit mati. Telepon, Pak Hengki minta tolong. Apa? Mama saya itu loh, kok gak mati-mati. Bayangin anaknya minta mamanya mati. Saya gak negative thinking ya, saya tenang dulu lah. Saya tenang dulu. Terus maksudnya gimana? Ya usianya berapa? Hampir 90 Pak. Tapi gak mati-mati Pak. Oh ya saya datang ke sana ya, saya datang ke rumahnya. Jadi anaknya punya alasan, kenapa gak mati-mati. Ini sudah didoakan pendeta-pendeta Pak, tapi kok ya gak pulang-pulang. Oke, saya doakan ya. Kemudian kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, apa saya harus lakukan. Ternyata ibu ini dulu masih mudanya pakai susuk. Ya, susuknya banyak, supaya cantik. Jadi kembang desa gitu, disenangi cowok-cowok gitu ya. Itu ternyata begitu asal muasalnya. Karena kita minta petunjuk Tuhan, apa ini? Kenapa orang ini? Oh ini dulu cerita ini. Jadi dikasih penglihatan tuh, Tuhan kasih tahu ini dulunya begini. Oh saya nangkep langsung. Oke, berarti kita harus beres-beres, didamaikan ya, untuk bisa didoakan. Pendamaian, ayo mbah didamaikan, yuk minta ampun sama Tuhan. Saya giring, sudah selesai, yuk dikuduskan. Saya Tuhan gimana? Pulang ya sudah. Itu yang terjadi itu. Ini busuk. Di sini busuk ada ulat. Saya aja bau, hampir muntah saya. Karena itu sudah busuk. Nah anaknya sendiri sudah gak angkat tangan ya. Ini sudah busuk sekali, banyak ulat-ulat di sini. Bagaimana mau melayani kayak begini nih? Ya sudah, tapi kita kuat-kuatin ya. Supaya kita bisa bertahan, mendoakan, menyelesaikan. Oke, kita bebaskan, kita doakan. Dan kita sebagai imam Tuhan membuka pintu, membuka jalan. Tuhan, kami serahkan ibu ini di hadapanmu, mbah ini di hadapanmu. Terimalah rohnya. Dia sudah beres-beres. Oke, saya bilang sama anaknya. Ini sudah diberesin, sudah, semuanya sudah, oke, jalannya sudah terbuka. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kapan Tuhan datang untuk mengambil. Nah, setelah itu saya pulang sekitar 2 minggu. Tuhan kasih kesempatan untuk anaknya banyak bersentuhan ya. 2 minggu, Pak Hengki, ibu sudah pulang. Puji Tuhan. Ya cepat-cepat kita bawa aja orang-orang masuk surga. Sudah tua mau ngapain lagi. Nah saya ini yang terakhir. Masih ada waktu enggak saya ini? Masih ada. Ya, saya enggak mau terlalu lama ngomong nanti kebablasan ya, kemalaman. Saya enggak tahu karunia apa yang Tuhan kasih. Setiap saya melayani ketemunya yang orang-orang yang menit-menit terakhir begitu ya. Ini karunia apa ya ini ya? Kok ketemu, saya lihat, saya doakan. Pak minta tolong doakan saya. Di Surabaya banyak, Surabaya juga. Ini, ibu, ya saya doa, kenapa bu? Ini saya ngomong-ngomong. Intinya ibu ini kepahitan.
Karena anaknya tidak mau ngopeni, tidak pernah telepon, gak pernah kabar-kabar, kecewa sebagai orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu punya orang tua, ingat, jangan lupa ya, jangan lupa, tetap ya walaupun sibuk-sibuknya sempetin denger, cuma datang saja, mama gimana kabarnya, dicium, itu senang sekali orang tua. Ini gak pernah dikabari, kecewa sama anak-anaknya, kok gak ada yang merhatiin aku. Saya bilang ini, Ma, jangan kecewa. Mama supaya sehat, mama supaya baik keadaannya. Kemudian saya doa-doa, nyembah-nyembah. Waduh Tuhan bilang, ini pulang aja, tak bawa pulang aja. Ya sudah, bawa pulang. Tiga doa, diserahin, tak ceritain dulu tentang surga. Ya, walaupun saya kan belum tahu surga, tapi kan Alkitab juga ngajari surga begini-begini. Ya kasih gambaran dikit lah. Gini. Gimana Ma? Enak di surga mah, di sini banyak susah mah. Apalagi anak-anak yang perhatikan. Gimana? Ya aku mau. Ya sudah dia mau. Lepaskan Tuhan, dia sudah mau ya. Deal ya Tuhan ya. Oke bawa pulang Sudah, selesai. Didoakan. Beberapa hari, mama pulang. Ya sudah, puji Tuhan. Sampai ketemu di sorga, ya kan? Loh itu penginjilan yang sepele, yang sederhana loh. Kita nggak usah terlalu jauh kayak seperti murid-murid khotbah di pasar, teriak-teriak. Bapak Ibu dilempari di Indonesia ya. Kalau di luar negeri oke lah. Kalau di Indonesia bisa melayang semua itu. Ya layani seperti itulah. Yang kecil-kecil dulu dilatih gitu ya. Itu baru satu contoh. Yang kedua saya melayani oma-oma yang dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Aku bingung gimana cara nginjilnya. Nggak tahu kan. Aduh saya melayani ini Mandarin. Gimana ini anaknya? Kan bisa. Nggak bisa, aku juga nggak bisa. Waduh bingung. Saya garuk-garuk. Aduh ngomongnya gimana? Akhirnya saya tanya Tuhan gimana caranya? Buat audio Bible Mandarin. Oh ya tak cari ini. Mandarin tak cari. Jadi saya layani dulu. Saya doakan dulu bersama dengan istri saya layani. Dengan bahasa saya tapi dibantu sedikit-sedikit sama anaknya. Cucunya atau anaknya saya lupa ya. Cucunya kalau salah. Ayo Oma ngomong sebisanya ya. Ngomong gini, oh mantuk. Walaupun dia nggak ngerti tentang Kristen, nggak ngerti, pokoknya tak suruh ngikuti doa saya, tak giring. Saya giring ini, supaya ada pengakuan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ketika sudah, itu nggak bisa cukup sekali, karena itu proses. Saya 5 kali melayani, datang, sampai 5 kali. Ya, setelah 5 kali dia terima audio Bible Mandarin, dia ngerti. Saya bilang gini, cukup 1 ayat saja. Ketika mak mengaminkan percaya, maka dia sudah cukup untuk bisa pulang ke surga. Pak dari mana dasar Alkitabnya? Itu lihat penjahat sebelah Yesus itu. Ingatlah akan aku ketika engkau jadi raja. Itu 1 ayat loh ya. Bukan beberapa ayat. Cuma ingat aku Tuhan. Ketika engkau jadi raja. Hari ini kamu bersama-sama aku itu janji Tuhan, cuma 1 ayat bisa menolong. Mau di surga kan ada tingkatannya, mau tingkat berapa itu urusan belakang, yang penting masuk surga. Yang penting, supaya mereka tidak masuk neraka. Itu beberapa kesaksian masih banyak lagi. Sehingga pada akhirnya saya bercerita di gereja, ada satu Jumat ketika mamanya sakit. Saya mau layani. Gimana mama kabarnya? Pak Gembala mau ke sana ya. Jangan Pak Gem-Cagem. Takut karena dipikir saya pencabut nyawa. Gak mau didoakan ya. Kalau orang-orang sudah usia lanjut mendingan bawa pulang lebih cepat lebih baik ya. Pulang ke surga lebih indah. Enak di sana menikmati daripada di dunia susah, menderita, makan juga sulit ya kan. Udah tua mau makan apa? Kalau kita masih pizza oke, McD masih oke ya. Tapi kalau udah tua cuma meratapi penderitaannya. Karena usia-usia di atas 80 kebahagiaannya adalah penderitaannya ya. Jadi itu adalah cara di mana Tuhan ingin melakukan pergerakan buat kita. Tuhan bisa membangkitkan kita dari kuasanya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Aktifkan itu. Saya percaya gereja ini akan menjadi menara Tuhan untuk bergerak dari wilayah ini ke Yudea, lingkungan sekitarnya, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati. Satu lagu, kami berkumpul bisa ya? Kami berkumpul, lagu lama. Tuhan, gak hafal? Aduh, terserah lah. Terserah.
Ya kalau pendoa kan lagu-lagunya begitu ya Bapak Ibu ya. Apa ya lagu? Silakan lagu apa? Saya ikut aja. Selama saya mengerti satu lagu. Ku menyembah Tusanmu iratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari naikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang bekerja Roh Kudus atas kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Pergerakan terjadi di sini. Terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kebenaran firman sampai di sini Engkau berbicara kepada kami masing-masing, menerangkan, memberikan pencerahan sehingga kami menangkap sesuatu yang ilahi yang kami tanamkan dalam hati kami. Dan biarlah ini bukan sebagai hanya teoritis kami menerima kebenaran itu, tapi biarlah kami boleh melakukan. Ketika kami melakukan sesuatu untuk Tuhan dan mengerti hati Tuhan akan kehendak Tuhan, maka sebenarnya kami mengasihi-Mu. Kami percaya itu akan terjadi untuk gereja ini. Gereja yang hebat, gereja yang luar biasa, gereja yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, menjangkau banyak jiwa-jiwa, dan mereka akan menjadi menara yang kuat bagi Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati. Yakin Kau hadir di sini. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Joshua Tuhan. Urapi dia dengan urapan yang baru. Hikmat marifat-Mu, kuasa otoritas-Mu. Kau tambah-tambahkan, Kau percayakan lebih lagi Tuhan. Sehingga dimanapun dia ada, dia Kau utus. Ada kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Kuasa iblis dipatahkan. Banyak jiwa dimenangkan. Berkati kesehatannya Tuhan.
Berkati ya Bapa, karena kami percaya dia akan Kau pakai lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati istrinya, berkati gerejanya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Kami rindu Tuhan, Surabaya dimenangkan, Sidoarjo dimenangkan, Jawa Timur dimenangkan, Indonesia dimenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan kami semua, agar kami menjadi pendoa-pendoa yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Menjadi menara-menara penjaga umat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu semakin Kau percayakan pada setiap kami. Kami mau ya Bapa, sungguh kami mau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih. Bapa, bila sebentar kami mau memberikan persembahan, berkati persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau memberi dengan hati penuh ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan, hidup kami aman dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan, amin. Persembahan bisa dijalankan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini kami tampilkan informasi pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. TOC Kids akan mengadakan perayaan Natal di Taman Safari Brigade pada hari Sabtu, 16 Desember 2023 dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Untuk biaya pendaftaran, bagi TOC Kids yang punya kupon sebesar Rp200.000. Bagi orang tua dan peserta lain sebesar Rp300.000. Biaya pendaftaran sudah termasuk tiket masuk Taman Safari, transport, snack, dan makan siang. Biaya pendaftaran dapat ditabung setiap minggunya di Kak Sally saat ibadah pagi atau di Kak Liliati saat ibadah siang.
Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 3 Desember 2023. Untuk info dan pendaftaran, dapat menghubungi Kak Leni. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara semua diberkati. Roh Tuhan ada padaku. Kuasa itu sudah ada dalam diri setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Percaya saudaraku, nyanyikan lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Pak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapa, Pendeta Yosua Hengki. Pakai dia di mana-mana Bapak untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati gereja yang Kau percayakan kepadanya. Jiwa-jiwa juga akan mempermuliakan nama-Mu. Sertai Tuhan keluarganya yang Kau berkati, nyatakan kuasa. Juga Engkau berkati jemaat yang saat ini tak sempat hadir. Lawat mereka Bapak mungkin di luar kota, luar pulau dan luar negeri. Sertai mereka Bapak, mereka datang minggu depan di tempat ini bersama keluarga, famili dan saudara dan teman-temannya dan berkata, bersaksi Tuhan itu baik. Berkati yang hadir, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami untuk kami punya kuasa untuk bersaksi. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan itu sudah nyata. Kami juga akan bersaksi dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, angkat tangan saudara, angkat wajah saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa dalam diriku sudah penuh Roh Kudus-Mu. Aku punya kuasa Tuhan untuk bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat, Tuhan Mesias, untuk kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Aku percaya Tuhan, wargaku diberkati, ada damai sejahtera, ada sukacita, saling mengerti, saling mengampuni, bahkan saling memberkati. Juga terima surga, juga tubuhku sehat. Sampai Tuhan Yesus datang pun aku sehat, karena Roh Kudus ada dalam diriku. Aku bait Allah. Terima kasih Tuhan. Juga pekerjaan apa saja yang ku jama, ku kerjakan berhasil, sukses di bumi, selamat di surga. Aku percaya Tuhan, karena Roh Kudus memberkati aku. Terpujilah nama-Mu dan Engkau diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih. Sekarang angkat tangan saudara untuk terima berkat. Saudara-saudaraku, saudara saya sudah berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Engkau akan melihat tanda-tanda Tuhan menyertai. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat itu. Damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang telah berfirman itu
selalu menepati janji, telah menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua telah menerima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Dan berkati semuanya. Jadilah saksi, Tuhan berkati. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku.